Selamat siang pemirsa, saya kembali menjumpai Anda dalam Kilas Nusantara Siang pukul 13 waktu Indonesia Barat. Menemani rehat siang Anda hari ini, kami sajikan 3 berita teranyar dari sejumlah daerah di tanah air. Namun, dengan berat hati, kita awali pertemuan siang ini dengan berita duka atas peristiwa kebakaran di Lembaga Pemasyarakatan kelas 1 Tangerang, Banten dini hari tadi. Musibah yang kemungkinan karena korsleting arus listrik itu menewaskan setidaknya 41 narapidana. Selanjutnya, kita bergerak ke Bandung, Jawa Barat. Untuk mendukung pembelajaran jarak jauh, Radio Republik Indonesia RRI Bandung mengajak para guru untuk memberikan fasilitas pengajaran kepada kaum disabilitas di kota tersebut melalui program Ayo Belajar di RRI. Kemudian dari Jawa Timur menyumbang berita baik atas kegiatan ekspor perdana PT Perkebunan Nusantara 12 ke Inggris. Komoditas yang dikirim berupa 18 ton kopi jenis Arabica. Simak tayangan video selengkapnya berikut ini. Petugas pemadam kebakaran dari BPBD Kota Tangerang berjibaku memadamkan kobaran api hebat yang melahap Blok C2 Lapas Kelas 1 Tangerang, Banten pada Rabu dini hari 8 September. Setelah api berhasil dikendalikan, petugas mengevakuasi puluhan jenazah narapidana dari dalam ruang tahanan dengan kondisi kosong. Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Fadli Imran mengatakan 41 napi tewas akibat kebakaran ini. 8 korban lainnya menderita luka berat dan telah dilarikan ke RSUD Kabupaten Tangerang untuk mendapatkan perawatan intensif. Sementara 72 napi mendapat luka ringan dan dirawat di Poliklinik Lapas. Sementara, Dirjen Pas Kementerian Hukum dan HAM Reinhard Silitonga memastikan kebakaran terjadi di Blok C2 yang terdiri dari 9 ruang tahanan. Pada saat evakuasi dan pertolongan korban, ditemukan ada yang meninggal dunia dan ada yang luka. Yang luka segera kita lakukan perawatan di 2 rumah sakit, di Rumah Sakit Citanala dan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Tangerang. Yang meninggal dunia juga demikian. Adapun jumlah yang meninggal dunia sebanyak 41 orang. Kemudian yang luka ada 8 orang. Ada 72 orang luka ringan, itu dirawat di Poliklinik Lapas Tangerang. Ada 9 kamar. Nah, yang terbakar ini adalah Blok C2, di mana di situ ada aula dan juga ada 9 kamar. Ini kalau yang blok lain tidak jauh, karena masing-masing blok itu jauh. Jadi di blok inilah terjadi yang tadi diduga awal hubungan pendek. Tim DVI dan Inafis Polda Metro Jaya diterjunkan untuk melakukan olah tempat kejadian perkara atau TKP terkait insiden kebakaran. Dugaan sementara, arus pendek listrik menjadi penyebab kebakaran. Dari Kota Tangerang, Banten, Agung Andika Indrawan, Kantor Berita Antara mewartakan. Tapi sentimeter ya. Maaf, tidak apa-apa. Inilah salah satu cara Radio Republik Indonesia Bandung dalam mendukung pembelajaran jarak jauh selama terjadinya pandemi COVID-19. Mengajak guru setempat memberikan fasilitas pengajaran kepada kaum disabilitas di Ibu Kota Jawa Barat itu lewat program Ayo Belajar di RRI. Di mana siswa berkebutuhan khusus diajak berinteraksi oleh guru keliling yang kemudian disiarkan secara langsung. Ini menjadi program unggulan selama pandemi, yang tidak hanya bagi siswa berkebutuhan khusus, tapi juga siswa SD hingga SMA yang tengah mengikuti kegiatan belajar dan mengajar menjelang akan diberlakukannya sistem pembelajaran tatap muka. Agar masyarakat dapat mendengarkan informasi-informasi dan pembelajaran baik di sekolah-sekolah, dan tentunya ini semua kita harapkan bisa membantu masyarakat secara kondisi COVID sekarang ini. Tidak hanya itu, melalui program 1 hingga 4 dengan masing-masing segmen masyarakat dan tema informasi, RRI Bandung pun ternyata masih memiliki tempat di hati masyarakat Jawa Barat, di mana selain bisa memberikan informasi, juga hiburan bagi masyarakat. Mengingat tidak semua orang sempat mengakses berita. Nggak sempat lihat di koran, bukannya di radio sambil jalan kita di mobil, itu bisa dengerin, Mas.
harga-harga sembako, di pasaran berapa dan lain sebagainya. Walaupun mungkin kecil tapi itu bagus, keren. Dan kekinian menurut saya RRI harus bisa makin berkolaborasi, bersinergi apa yang menjadi keinginan masyarakat. Di era cyber saat ini pun, RRI tidak ingin ketinggalan. Tidak cukup hanya melalui siaran radio, RRI juga merambah ke dunia maya dan aplikasi mobile lewat situs rri.co.id dan aplikasi RRI Playgo. Sehingga di usianya yang telah mencapai 76 tahun pada 11 September, yang sekaligus ditetapkan menjadi Hari Radio Nasional, salah satu alat perjuangan di era revolusi kemerdekaan itu semakin memantapkan diri, terus bertransformasi dan beradaptasi, sehingga bukan hanya menjadi media alat perjuangan bangsa, tapi juga menjadi media yang terus menyatukan bangsa dari berbagai kalangan. Dari Bandung, Jawa Barat, Dian Hardiana, Kantor Berita Antara, mewartakan. PT Perkebunan Nusantara PTPN 12 mengekspor sebanyak 18 ton kopi jenis Arabica senilai 1,5 miliar rupiah dengan tujuan negara Inggris. Direktur PTPN 12 Siswi Penny saat pelepasan ekspor di Surabaya Selasa 7 September menjelaskan, kopi merupakan salah satu komoditas utama lini bisnisnya. Dengan total area seluas lebih dari 8.000 hektar, terdiri dari kopi jenis Arabica sekitar 4.400 hektar dan kopi Robusta sekitar 4.500 hektar. Menurut Siwi, kedua jenis kopi tersebut selama ini telah menjadi langganan ekspor ke negara-negara di Asia, Eropa, dan Amerika. Walaupun ekspor sempat terhenti akibat pandemi. Kopi Arabica yang diekspor kali ini merupakan hasil panen dari kebun belawan di Kabupaten Bondowoso, Jawa Timur, yang pengelolaannya didukung teknik budidaya. Proses panen kopi Arabica tersebut dilakukan sejak Juli hingga September 2021. Bahwa sebenarnya produk PTPN 12 ini dominan full ekspor. Jadi kita selama ini sudah melakukan ekspor ke USA, itu adalah untuk Arabica yang paling banyak, kemudian ke Inggris ya, Italia, kemudian ke Jerman. Nah, kalau kopi Robusta kita memang dominan di Italia, Jepang, sama satunya mana ya? USA. Hingga akhir tahun 2021, PTPN 12 menyatakan masih akan melakukan pengiriman ekspor komoditas kopi ke mitra bisnis di Inggris, Jerman, Jepang, dan Amerika Serikat. Target ekspor kopi hingga akhir Desember mendatang sebanyak 660 ton untuk jenis Arabica dan 1.199 ton kopi Robusta. Dari Surabaya, Jawa Timur, Hanif Nasrullah, Abdul Malik Ibrahim, Kantor Berita Antara mewartakan. Setelah menyaksikan ketiga berita di siang ini, silakan kembali meneruskan kegiatan produktif Anda. Namun, jangan lupa untuk menyaksikan berita seputar penanganan pandemi di Indonesia pada Kilas Nusantara edisi COVID-19 pukul 17 sore nanti. Terima kasih dan sampai jumpa.